maka amal itu adalah untuknya. Apabila engkau beramal dengan mengharapkan imbalannya, maka balasan untukmu ada pada makhluk. Dan apabila kamu beramal kerana zatnya, maka balasan untukmu adalah kedekatanmu kepadanya dan melihatnya. Kemudian, janganlah engkau mengharapkan imbalan amalmu secara keseluruhan. Segala sesuatu yang ada di akhirat, di dunia, dan selain daripada Allah, bersandar kepadanya. Janganlah engkau mencari kenikmatan, tetapi carilah zat yang memberikan kenikmatan itu kepadamu. Carilah jiran sebelum kamu mencari rumah yang hendak engkau diami. Dia yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Dialah yang mengadakan segala sesuatu. Dan dialah yang ada setelah segala sesuatu. Hendaklah engkau sentiasa ingat akan mati dan bersikap sabar atas segala bencana. Serta bertawakallah kamu kepada Allah dalam semua keadaan. Jika ketiga-tiga tahap ini telah engkau laksanakan dengan sempurna, maka pada suatu ketika akan datanglah malaikat kepadamu dengan mengingatkan kematian yang menjelang. Dan ketika itu, berhasillah kezuhudanmu. Dengan kesabaran, engkau akan memperolehi segala sesuatu yang engkau harapkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ketawakalan, akan keluarlah segala sesuatu dari hatimu, sehingga ia hanya terkait dengan Allah semata-mata. Singkirkanlah dari hatimu dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka akan datang kepadamu kesegaran dan ketenangan dari segala penjuru, serta pemeliharaan dan perlindungan dari 6 penjuru mata angin. Sehingga tiada ruang bagi makhluk untuk mencederakan engkau. Tertutuplah daripadamu semua arah dan terkuncilah daripadamu semua pintu, sehingga engkau tergolong kepada orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Maksudnya, sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Al-Isra ayat 65. Bagaimana mungkin makhluk akan dapat menguasai orang-orang yang mengesahkan Allah, yang ikhlas, yang tidak menunjukkan amalnya kepada makhluk, yang berbicara tentang tujuan akhir, bukan pada permulaannya. Semua permulaan itu adalah bisu dan semua penghujung itu adalah pemahaman. Orang yang ikhlas itu, kerajaannya ada di dalam hatinya dan kekuasaannya ada di dalam batinnya, tanpa memandang kepada kenyataan zahiriyah. Kemudian kata musannif adalah suatu hal. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah SWT kerana sekali lagi pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada kita, kesihatan yang baik, dan menghimpunkan kita untuk meneruskan pengajian kita merujuk kepada kitab kita Fathur Rabbani oleh Maulana Syekh Mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala.
Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat Allah SWT seperti mana yang kita harapkan. Dan kita juga mengharapkan Allah SWT melimpahkan ilmu, khususnya terkait diri kita, terkait hubungan kita dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi pada majlis keempat. Majlis keempat membincangkan tentang pintu. Ada kalanya kita menyebut pintu, ada kalanya kita menyebut kunci, gitu kan? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membincangkan tentang pintu ataupun kunci yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa taubat itu menjadi kunci? Kenapa taubat itu menjadi pintu? Jawabannya karena kita adalah hamba-hambanya yang bersalah. Kita adalah hamba-hambanya yang pendosa, kata Bangkit. Sudah dia. Kan? Nah, justru kita dengan penuh sedar diri, ya, menyadari bahwa kita adalah pendosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita juga sadar bahwa dosa itu sesuatu yang menjadi penghalang. Ya, dosa itu sesuatu yang menjadi penghalang, menjadi hijab, menjadi tembok, menjadi dinding yang memisahkan kita atau yang menyulitkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tetap di dalam kesadaran kita, ya kan? Nah, justru taubatlah yang menjadi pintunya, taubatlah yang menjadi kuncinya. Sehingga nantinya akan membaikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Maulana Syekh melalui majlis keempat ini memberi nasihat kepada kita panjang lebar tentang bagaimana sepatutnya kita, ya kan, khususnya sebagai hamba, bagaimana sepatutnya kita, bagaimana sepatutnya rohaniah kita, bagaimana sepatutnya jasmaniah kita. Nah, semuanya telah dijelaskan kepada kita. Dan malam ini kita sambung lagi, masih lagi hal yang sama. Ya, mudah-mudahan kita mencapai khususnya ilmu tentang taubat ini. Ya. Dan secara induknya ilmu tentang diri kita sendiri. Nah, ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kata musannif rahimahullahu taala. Apabila hal itu dapat kamu laksanakan dengan sempurna, hal itu, nah itu isim isyarah. Ada faktanya. Nah, justru faktanya di mana? Faktanya di atas yang kita baca, 2 paragraf di sana. 2 paragraf kah, 3 paragraf kah, boleh saja. Ya. Nah, sekurang-kurangnya kita melihat fakta bangkitlah daripada ketiduran. Bangkitlah daripada ketiduran. Nah, di atas itu mizi apa dhabitmu? Kuat sikit bah. Bangkitlah dari ketiduran. Apa dhabitmu? Nah, sedarlah diri. Jangan lalai, jangan leka. Jangan sampai tidak sedar. Mau mati sudah. Dekat dengan kubur sudah. Malaikat maut mengintai-ngintai sudah. Masih tidak sedar diri lagi kah? Itu bentuknya. Ya, sedar diri. Kemudian apa? Paragraf yang selanjutnya di bawah. Persahabatanmu dengan keburukan akan menjadikan kamu orang yang berprasangka buruk. Nah, itu pelajaran kepada kita supaya jangan bergaul, jangan bersahabat dengan keburukan. Ya, ini berarti kita perlu berpindah daripada keburukan apapun yang ada pada kita, keburukan apapun yang sedang berlaku pada kita, keburukan apapun yang sedang mendekati kita. Nah, perlu kita tinggalkan. Itu maknanya. Ya. Nah, mungkin saja kita mencampur adukkan keburukan dengan kebaikan. Nah, kebaikan teruskan, keburukan tinggalkan. Nah, begitu. Ya. Lagi apa? Terus.
Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah itu. Selanjutnya apa? Malulah engkau. Ya. Malulah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Nah, artinya apa? Perlu ada perasaan, rasa dan perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mempengaruhi rasa dan perasaan malu kita adalah kita menggunakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala segalanya. Kita menggunakan pinjaman. Allah meminjamkan kepada kita masa. Nah, itu yang terbesar. Kemudian Allah meminjamkan kepada kita keperluan hidup. Nah, itu antara yang terbesar. Artinya kita meminjam daripada Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Tetapi kita menjadi orang yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang menyia-nyiakan masa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, semua itu menuntut kita perlu ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu ada rasa malu kerana kita menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan percanggahan-percanggahan yang tidak sepatutnya. Nah, itu. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, justru itu kata musannif rahimahullah ta'ala, 3 perkara sekurang-kurangnya. 1, bangkit. 2, persahabatan dengan keburukan. Nah, perlu dibuang. 3, malu. Ya. Perlu ada rasa malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Apabila hal itu, nah hal itu pertama yang kita sebutkan tadi, bangkit, sedar diri. Yang kedua, tinggalkan persahabatan kita dengan keburukan. Yang ketiga, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu. Apabila hal itu dapat kamu laksanakan dengan sempurna. Dapat kamu laksanakan artinya dapat berada dalam rasa dan perasaanmu. Dapat kamu laksanakan. Nah, ini bukan hal jasmaniah ya. Jika hal jasmaniah itu terkait dengan perbuatan solat ke apa? Ini hal rohaniah. Nah, dapat kamu laksanakan dengan makna ada di dalam rasa dan perasaanmu. Nah, itu poin kita dari awal kita belajar ya tentang kerohanian. Kita membina, kita membentuk. Akhirnya ada di dalam rasa dan perasaan kita. Apa? Pertama, sedar diri. Kedua, meninggalkan keburukan. Ketiga, malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menggunakan seluruh pinjaman daripadanya. Nah, apabila hal itu dapat kamu laksanakan dengan sempurna, maka syurgalah tempat tinggalmu. Masya Allah. Syurgalah tempat tinggalmu. Artinya terjanji dengan syurga. Siapa yang menjanjikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak tempat di dalam Al-Quran. Ya kan? Dijanjikan juga oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Nah, apakah dengan sedar diri, meninggalkan keburukan, malu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah cukup untuk menempatkan kita di syurga? Iya. Karena pengaruhnya terhadap rasa dan perasaan kita nantinya merubah seluruh tingkah laku kita. Ya, paham tak? Pengaruh 3 perkara itu yang kita sebutkan itu sekurang-kurangnya ya, walaupun kalau mau kutip banyak. 1, sedar diri. 2, meninggalkan
keburukan. Nah, ini kita menulis fakta ya, bukan kita menulis teks sastranya itu. Yang ketiga, malu Allah, ya. Nah, malu kepada Allah. Tiga ini apabila ada di dalam rohaniah kita, nah, spesifiknya adalah hati, adalah rasa dan perasaan kita atau hati kita. Nah, ini akan kemudiannya akan mempengaruhi jasmaniah kita. Nah, ini sama saja yang dengan kita belajar. Baik rohaniahmu, baiklah jasmaniahmu. Ya. Nah, baiknya rohaniahmu bermula dengan engkau sedar siapa dirimu. Nah, begitu. Ya. Sekiranya engkau masih tidak sedar diri, nah rohaniahmu tetap tidak baik. Orang yang tidak melaksanakan, ya, orang yang tidak melaksanakan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada tuntutan jasmaniahnya itu, tidak salat, tidak puasa, melakukan yang haram dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya mereka tidak sadar diri. Ya. Nah, faktanya sangat jelas itu. Mereka tidak sadar diri siapa mereka. Paham kan? Nah, yang kedua, meninggalkan keburukan. Sedar diri inilah yang nantinya membawa kita meninggalkan keburukan. Keburukan artinya apa dhabitmu, Mizi? Keburukan. Yes, keburukan artinya sesuatu yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, sebab itu Walid bin Dhabit ya. Keburukan artinya sesuatu yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, dia meninggalkan keburukan itu, nah berarti melakukan kebaikan yang benar, yang tidak bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Disertai dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mempengaruhi rohaniahnya. Ini yang mempengaruhi hatinya. Nah, orang seperti itu justru dia akan baik kan? Nah, jasmaniahnya akan mempengaruhi jasmaniahnya. Ya, ini hubungan dan ini perhubungan. Selesai. Ya, paham ya? Nah. Nah, musannif secara langsung bercakap hal ini supaya kita sampai kepada taubat, betul? Nah, sedar diri kan? Nah, orang yang sedar diri itu akan taubat. Baginda Nabi Allah Adam alaihissalam menyadari dirinya tersilap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nah, itu bacaannya, itu sebutannya, itu wiridnya, itu zikirnya selama 40 tahun. Itu tersebut di dalam tafsir. Ya, Qurtubi menafsirkan itu. Sampai-sampai doa itu disebut doa baginda Nabi Allah Adam alaihissalam itu. Nah, siapa yang akan menyebut Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampunkan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami tergolong dalam orang-orang yang rugi. Siapa yang akan melafazkan perkataan itu? Orang yang sedar diri kan? Nah, kita tidak menafikan ada juga orang yang melafazkan tapi tidak sedar diri. Halnya dia pun datang mau tahlil juga, dia pun datang zikir juga, tapi salatnya tidak misalnya kan. Nah, itu satu hal, satu keadaan. Tetapi secara ilmunya orang yang melafazkan doa sebegitu, nah sudah barang tentu orang yang sedar diri, Pak. Dengan Nabi Adam alaihissalam sedar dirinya tersilap, sudah tersalah, sudah. Sisi lain, itu menjadi sebab kepada dia dihantar ke bumi sebagai khalifah. Seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Nah, tapi satu sisi lain, sisi kemanusiaan, sisi kehambaan. Ternyata Nabi Adam alaihissalam sedar dirinya tersalah. Karena itu, wiridnya, zikirnya, sebutannya, cakapnya 40 tahun. Ada yang mengatakan 4.000 tahun. Nah, ada yang mengatakan begitu. Itu saja sebutannya. Itu saja zikirnya, itu saja wiridnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Masya Allah. Nah, kita mungkin tidak sampai sedar diri, Pak. Selawat 10 kali saja mau putus pinggang sudah. Selawat 10 kali saja. Istighfar 10 kali saja
Mata macam mau bengkak sudah. Ha? Betul kan? Zikir nafsi tidak sampai 100 lagi, Pak. Tidur sudah. Betul kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Nah, tidak tahu berapa sudah. Kenapa? Karena kita melakukan itu dalam keadaan kita tidak sedar diri, atau dalam keadaan perkara ini tidak mempengaruhi. Ya, nah ini antaranya saja kita sebut. Dalam keadaan hal-hal ini tidak mempengaruhi rohaniah kita. Nah itu. Nah, jika ini semuanya mempengaruhi rohaniah kita, tidak akan berlaku begitu. Akan berlaku secara sempurna, betul? Nah, disebut sudah itu. Musannif menyebut sudah. Apabila itu dapat kamu laksanakan dengan sempurna. Apa maksud laksanakan dengan sempurna? Nah, maksudnya ini betul-betul mempengaruhi rohaniah kita, dan daripada rohaniah kita itu kemudian mempengaruhi jasmaniah kita. Rohaniah kita mewakili hubungan dengan Allah menjadi bagus. Nah, kemudian jasmaniah kita mewakili perhubungan dengan Allah SWT menjadi bagus. Jelas ya? Paham Mimi? Kasih paham betul, Pak. Jangan paham Walid. Ya? Kau yang perlu paham. Nah, Walid paham sudah. Ha? Kau paham betul? Siapa yang tidak paham, aku tidak bagi menikah. Tahu kan? Yang mau menikah semua kena paham. Anak orang pun ku tidak bagi, apalagi anakku. Biar tua, tidak menikah. Okey. Jadi kalau mau menikah, paham kan? Nanti siapa yang mau mengajar cucuku? Betul kan, Jul? Nah, aku mati sudah. Maka syurgalah tempat tinggalmu. Nah, kita ulang balik ayat itu. Siapa yang menjanjikan itu? Yang menjanjikan itu ialah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga? Nah, orang yang hubungannya bagus dengan Allah, hubungannya baik dengan Allah, perhubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memang Allah menjanjikan syurga kan? Ya. Di mana dalilnya? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak lagi ayatnya kan? Nah, itu antara ayat saja yang ku ingat. Kau ingat ayat apa? Rantau. Yang itu juga. Nah, bagus. Kurang-kurangnya kita ingat itu kan? Nah, berbanding dia orang perempuan-perempuan ni, ayat apa pun tidak ingat dia orang. Kita bagus lagi, Pak. Lelaki sentiasa ke depan, gitu kan? Nah. Kau ingat betul ayatnya? Allah menjanjikan syurga. Betul kan? Aku cakap tadi. Kau ingat Mimi? Kau pun tidak ingat juga. Kau Fas? Kau nyanyi saja ingat, ha? Nyanyi pun tidak ingat juga. Bagus. Kau Lina? Tidak ingat juga. Kau Farahizati? Jadi apa yang kamu orang ingat? Ha? Mau ingat bopren nanti dulu, Pak. Nah, hubunganmu baik dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti perhubunganmu juga baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan surga. Dalil, nah sekurang-kurangnya kita baca tadi. Surah apa, Bu ya? Baqarah ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus 17 ayat 37 begitulah. Kalau tidak silap. Tak sampai ya? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang, kepada umatmu. Kepada umatmu yang wasyilladzina amanu, yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh.
Ya. Beramal saleh di sini, aminu di sini, aminu di sini, aminu hubungan. Amal saleh itu perhubungan. Ya kan? Annalahum, ke atas mereka, kepada mereka, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jangan tanya Walid bah sungai syurga, sungai, Walid pun tidak tahu. Tapi Allah menyatakan begitu. Kullama ruziqu minha, katanya. Dan mereka akan diberikan rezeki daripadanya, daripada syurga itu. Min samaratin, daripada buah-buahan. Min samaratin. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa. Betul kan? Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa. Qalu, apa lagi? Baca, boleh? Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Nah, mereka akan berkata, Masya Allah, kami mendapat rezeki seperti mana kami mendapat rezeki sebelumnya. Dengan Subhanallah, kami mendapat rezeki di syurga seperti kami mendapat rezeki sebelumnya. Itu orang sedar diri kan? Walahum fiha azwajun. Walahum fiha azwajun, dan mereka akan diberikan pasangan. Aku ayat ini yang mengikat aku, betulkah? Mereka akan diberikan pasangan. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Allah. Walahum fiha azwajun mutahharatun wahum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Nah, kami perempuan tidak ada pasangan. Kau pun ada pasangan. Hah? Jangan takut. Ada kadang-kadang orang perempuan ini pemikir ini dipikir. Kamu orang saja dapat pasangan. Kami. Jangan kau bersilat dengan Allah. Allah Maha tahu. Tahukah? Mungkin pasangan fas nanti sultan mana-mana. Sultan Suluka. Sultan Kaling. Okey. Allah, Masya Allah. Nah, faham sudah kita ya? Nah, itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi pada dasarnya sedar diri itu penting. Ya kan? Yang lain-lain itu mempengaruhi. Nah, lanjut. Rohaniyah kita itu sidq wal ikhlas. Nah, itu penting. Nah, apabila rohaniyah kita bagus, betul, benar, nanti akan mempengaruhi jasmaniah kita. Jadi poin ilmiah kita adalah hubungan kita baik, perhubungan kita nantinya berlaku baik. Okey, terus. Kemudian kata musannif, yaitu syurga yang dipilih, yaitu syurga yang dipilih. Nah, apa maksud syurga yang dipilih? Nah, itu berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW juga. Allah Subhanahu Wa Taala ya memberi kepada kita syurga yang dipilih. Para ulama mengatakan 3 syurga yang dipilih. 1 Firdaus, lagi 1 Naim, apa lagi? 3, Walid lupa sudah. Firdaus, Naim, apa lagi satu? Ya, itu dipanggil syurga yang dipilih. Aden. Betul kan? Sebutannya macam mana? Sebutan dalam Al-Qurannya Adnin. Jadi syurga itu 1 Firdaus, yang kedua Naim, Jannatul Naim, dan yang ketiganya adalah Adnin. Nah, begitulah. Jadi 3 ini dipanggil syurga-syurga terpilih, syurga-syurga pilihan. Nah, selain daripada itu, nah itu dipanggil yang dijanjikan.
Ini sebagai maklumat saja ya. Bukan penting. Nanti kita sibuk membincangkan surga Adnin, surga Firdaus. Kita belum tentu di mana. Nak buat apa? Ya. Nah, jangan kita sibuk membincangkan apapun surga. Kita bincangkan hubungan kita bagus atau tidak bagus, perhubungan kita bagus atau tidak bagus. Nah, itu lebih penting. Okey. Jadi wali sekadar memberitahu saja maklumat, iaitu syurga yang dipilih. Nah, syurga yang dipilih itu tersebut di dalam Al-Quran 3 dan disebut oleh Nabi SAW. Dan syurga yang dijanjikan. Nah, adapun syurga yang dijanjikan itu yang selain daripada 3 ini, berarti ada 4. Nah, jika syurga itu 7, nah, berarti ada 4 yang dijanjikan. Manakala 3 yang dipilih dan terpilih. Jelas ya? Kata para ulama, dipilih dan terpilih itu kerana solehnya, kerana syuhadanya, kerana siddiqinnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah yang mempengaruhi di sini kita tulis ya. Yang mempengaruhi Firdaus itu ya, nah mungkin ini siddiqin ya, orang-orang siddiqin. Yang mempengaruhi Naim itu, nah ini mungkin syuhada ya. Dan yang mempengaruhi Adnin itu, nah ini orang salihin. Nah, paham tak? Nah, sebab itu Al-Quran menyebutnya salihin. Nah, adapun yang tidak saleh macam Walid, jika tidak saleh, kalaupun syurga, nah syurga dijanjikan saja. Faham tak? Nah, andaiannya, ini andaiannya ya. Yang tidak saleh macam Walid, kalaupun nanti mudah-mudahan ya Allah dimasukkan ke dalam syurga, nah syurga yang dijanjikan saja, bukan syurga yang terpilih. Faham tak? Nah, syurga yang terpilih itu adalah para anbiya, para salihin, para syuhada, para siddiqin. Seperti mana Al-Quran menyebutnya itu. Ya. Nah, nanti Mizi mungkin di sini, Mbak. Kan, Mizi kan? Kau rantau di sini. Ajnin. Amin ya Rabbal Alamin. Allah. Paham Mizi? Jadi soleh Mizi, tahu tak? Menjadi masalah apa? Nah, semua kita ya, jadi soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang yang terpilih dan surga yang terpilih. Wali tidak berkesempatan untuk membincangkan tingkatan-tingkatannya satu sisi. Adapun sisi lain, seperti mana Wali sebutkan tadi, lebih baik kita membincangkan hubungan kita dengan perhubungan kita daripada kita sibuk membincangkan tentang syurga. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bagaimana, kan? Okey. Syurga yang dipilih di dunia, nah, selain daripada itu ceritanya di akhirat. Syurga ya, syurga yang dipilih, syurga yang dijanjikan itu ceritanya di akhirat. Nah, disebut juga oleh musannif syurga yang dipilih di dunia. Nah, ada juga ya syurga yang dipilih di dunia. Para ulama dalam mensyarahkan hal ini mengatakan mengatakan istilahnya adalah syurga dunia. Ada yang menyebut begitu. Ada yang menyebut orang-orang yang di dunia dia berada di posisi syurga. Ada yang menyebut begitu. Siapa yang menyebut? Syekh Abdul Qadir Abu Ghuddah, ulama Al-Zahari ya. Nah, dia menyebut begitu. Jadi katanya syurga yang dipilih di dunia. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu ada di posisi ini untuk mendapat syurga terpilih di akhirat. Itu maknanya, oke? Jadi kita perlu ada di posisi ini di dunia, yang mudah-mudahan kita mendapat surga terpilih di hari akhirat kelak. Okey. Ialah katanya, ialah redha. Masukkan huruf H.
Redha. Ya. Redha ialah redha dengan qada. Nah, kita tidak terhenti. Kita lazim sudah. Tidak terhenti setakat qada. Kita menyebutnya ketiga-tiga sekali, betul? Qada, qadar, takdir. Nah, kita menyebut ketiganya sekali. Ya. Jadi, untuk kita mendapat syurga terpilih di hari akhirat kelak, ya, kita perlu menjadi apa ya? Kita perlu mendapat syurga terpilih di dunia, seolahnya begitu. Ya. Dan apa syurga terpilih di dunia? Ialah redha, katanya. Ialah redha kepada qada, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kita belajar sudah dalam bab beriman, ya kan? Kita belajar daripada akidah. Lagi, dekatnya hati kepada Allah makin ke nombor. Nombor satu, redha kepada qada, qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nombor dua, dekatnya hati kepada Allah. Bukan hati jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita lalai memikirkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih cenderung memikirkan urusan dunia kita. Urusan memuaskan diri kita. Nah, kita lebih cenderung memikirkan itu. Ada yang pikir makan saja. Itu tentang makan. Ada yang pikir pakaian saja. Itu tentang pakaian. Ada yang pikir telefon baru saja. Datang telefon baru, dia mau telefon baru lagi. Datang telefon baru lagi, dia mau telefon baru lagi. Nasib baik bini tidak begitu, bah. Datang bini baru, dia mau bini baru lagi. Datang lagi, baru lagi. Oh, jenuh, bah. Ha? Kan? Masya Allah. Nah, dalam arti kata yang lain, hatinya dekat dengan Allah SWT. Kita belajar sudah. Sifat orang yang hatinya dekat dengan Allah. Nah, sekurang-kurangnya yang kita telah belajar itu apa? Mereka mementingkan urusan diri mereka dengan Allah lebih daripada urusan atau kepentingan diri mereka sendiri. Ya kan? Nah, ini awal-awal lagi gagal kah? Ha? Gagal saja kan? Nah, nombor dua itu. Nomor tiga, bermunajat kepadanya. Bermunajat. Kita lazim menyebut munajat. Nah, tidak salah di sisi bahasa Arab. Kerana ta itu adalah ta marbutah. Kan? Munajat, munajah. Jadi bacaan itu tidak salah. Jadi di sini disebut munajah. Sama saja maknanya dengan munajat. Bermunajah kepada Allah SWT. Apa itu bermunajat? Secara literalnya adalah berdoa. Ya. Secara lafzinya adalah berdoa. Tetapi secara maudhu'inya, secara tafsirnya adalah bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknakan sentiasa mengemukakan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu munajat. Disebut dalam kesimpulan mudahnya berdoa, gitu kan? Nah, ada orang berdoa tapi tidak munajat. Faham Jul? Dia berdoa dalam keadaan tidak munajat. Rabbana zalamna. Dalam 3 talam, dalam. Wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tak cukup 2 talam. Lauk sana. Nah, itu doa yang tidak munajat. Faham kan? Kita dilarang begitu. Ya, walaupun larangannya itu tidak disabitkan dengan haram, tapi larangan itu disabitkan dengan adab yang buruk. Ya kan? Nah, jangan begitu. Berdoa dengan munajat. Nah, di sana kita jelaskan ya sebagai ilmu, doa itu apa yang keluar dari mulut kita. Doa, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hati kita. Perlu dicampur dengan munajat. Nah, ini satu maklumat.
Nah, ini baru betul. Para ulama memaknakan ini adalah tawajjuh. Ya, ini adalah tawajjuh. Nah, kerana itu ketika kita berdoa, nah berdoa dengan munajat. Boleh ingat anak baru mana pula, rupanya yang lama juga. Ya. Nah, jangan kita ketika berdoa itu kepala kita kelang kabut dunia, kelang kabut itu, kelang kabut ini, kelang kabut memain bola lah. Mau jadi Ronaldo lah, Messi lah. Berdoa dengan munajat. Ya, jadi satu sisi munajat itu lainnya, dan doa itu lain. Nah, mungkin saja ramai yang berdoa, tapi tidak ada munajat di sana. Okey. Yang ketiga itu kan? Yang ketiga, bermunajat kepadanya. Yang keempat, menyingkap tabir yang ada di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyingkap tabir. Menyingkap berarti melepaskan, menghilangkan, mencabut, membuang, menanggalkan. Nah, boleh saja maknanya itu. Menanggalkan tabir yang ada. Tabir yang ada di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini siapa yang belajar daripada Futuhul Ghaib dalam syarahan ke-10, ya kan? Nah, tentang hijab. Ya kan? Nah, sebab itu salah satu proses yang perlu dilalui oleh orang-orang kerohanian. Salah satu proses yang perlu dilalui oleh para ahlillah. Nah, siapa orang kerohanian, siapa para alillah? Kita. Ya kan? Mana boleh lihat orang lain. Nah, orang lain itu kita melihat sebagai apa ya? Sebagai model, misalnya kita katakan begitu kan. Nah, jadi kita perlu lalui. Ya, sebagian daripada proses yang kita perlu lalui dalam menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, adalah seperti yang kita sebut tadi. Menyingkap tabir yang ada pada diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya dia menyebutnya, bukan Ihya lagi, dalam Ihya sebut dalam apa lagi? Ada beberapa kitab Imam Ghazali. Rasa Walid dalam Mukasyafatul Qulub ini pun ada ceritanya nanti. Ya. Nah, seseorang manusia, seseorang awam katanya, yang beriman, seorang awam yang beriman, tapi awam dia. Hijab diantaranya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah 70.000. Nah, itu andaiannya. Itu andaian, ya. Mudah-mudahan mereka benar. Ya. Nah, jika mereka tidak benar pun kita dapat melihat dari sudut kenapa doa kita susah memakbul, kenapa orang lain doanya mudah makbul, kenapa orang ini, kenapa orang itu, kenapa kita berdoa bertahun sudah. Nah, itu faktor-faktor hijab menurut para ulama. Jadi Imam Ghazali mengatakan ada 70.000 hijab. Siapa ini? Orang beriman, orang awam yang beriman. Nah, hijab ini akan terhapus, ya. Hijab ini akan terhapus semasa ke semasa selama kita berbetulan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, seperti mana kita sebut sudah, selama kita membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, membaguskan rohaniah kita, ya, membaguskan jasmaniah kita. Nah, hijab ini akan terhapus berdasarkan kepada maqamat. Ya, berdasarkan kepada maqamat. Nah, jadi apabila makam kita menaik, nah hijab itu terhapus. Paham tak? Nah, mungkin bermula di sini kita 70K hijab.
Naik di sini tinggal 50K. Naik di sini tinggal 30K. Naik di sini tinggal, nah begitu seterusnya. Paham kan? Nah, sehingga kita sampai di posisi salihin. Nah, di sini hijab-hijab itu tersingkap sudah. Banyak yang tersingkap. Ya, ketika kita berada di posisi ini, nah posisi ini salihin kan? Nah, hijab-hijab ini tersingkap. Jelas ya? Hijab artinya tabir. Nah, itu ada penjelasan sudah. Hijab artinya tabir yang memisahkan, yang mendinding, bukan memisahkan. Memisahkan susah paham kita. Yang menjadi dinding antara kita dengan Allah SWT. Yang menyebabkan hubungan kita menjadi payah. Ya. Apabila hubungan menjadi payah, nanti perhubungan kita menjadi payah. Ya. Tanda, jika diminta tanda, apa tandanya hijab kita dengan Allah? Nah, Walid ambil yang paling mudah, khusyuk dalam solat. Ya kan? Nah, itu paling mudah untuk kita lihat. Sampai sekarang kita tidak khusyuk di dalam solat. Padahal tentang khusyuk di dalam solat itu menjadi bahagian daripada Al-Quran. Dalam surah Mu'minun yang kita baca. Lazim saja kita baca. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, itu sebagai tanda orang-orang yang berjaya. Hubungannya berjaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungannya bagus, hubungannya baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tandanya? Antaranya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka khusyuk di dalam salat. Nah, kita khusyuk macam mana pun kita tidak tahu lagi. Kan? Kepala kita merapu saja dalam solat. Nah, itu pun alhamdulillah kita dituntun, dibimbing oleh zikir nafsi. Jika tidak zikir nafsi itu, nah kita sempat pergi Tesco dalam solat itu. Sempat jumpa awek, minum kopi di Starbucks. Kan? Sempat singgah Maidin, macam-macam, tahu kan? Ni sempat main bola, skor gol lagi itu. Masa kau tendang bola masuk gol, kau terbang macam Ronaldo, macam-macam datang, betul kan? Kan? Betul kau dicakap? No, itu dalam solat. Jika dalam solat begitu, apa mungkin dalam keadaan-keadaan yang lain kita bagus? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jelas ya? Paham? Paham, Fash? Paham kan? Perhatikan. Jadi, antara tugas kita, antara peranan kita, antara tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita belajar sudah. Atau kita spesifikkan, kita lebih fokus kepada kerohanian ahlillah. Nah, justru kitalah orang kerohanian, kitalah ahlillah. Nah, antara tugas kita adalah membersihkan hijab-hijab ini daripada rohaniah kita, ya. Membersihkan hijab-hijab ini daripada rohaniah kita. Supaya jasmaniah kita nanti dipengaruhi oleh rohaniah yang bersih hijabnya. Sisi lain, rohaniah yang bersih itu daripada hijab, rohaniah yang bersih daripada hijab-hijabnya itu akan menyebabkan kita dapat merasakan, ya, dapat merasakan jalal, jamal, jalal, kamal dan jamal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dapat merasakan. Nah, ini isu perasaan, isu kerohanian, ya. Dapat merasakan jalal, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat merasakan jamal, keindahan Allah Subhanahu Wa Taala yang dizahirkan melalui agama, kan? Dapat merasakan kamal, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang kita bernaung di bawahnya sebagai Tuhan. Nah, itu, paham tak? Nah, sentiasa merasakan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat. Selain daripadanya Allah melihat kita, mendengar kita begitu begini. Nah, baru kita tidak buat salah, betul kan? Merasakan Allah melihat kita.
kita kadang-kadang ramai-ramai kita rasa Allah melihat kita. Ketika kita seorang, siapapun tidak lihat kita lagi, termasuk Allah sudah. Benar kan? Nah, kita pun mula buat jahat. Cari saja orang-orang miskin itu. Astagfirullah. Okey, faham kan? Faham? Faham bagus. Terus. Syurga yang dipilih di dunia dengan makna yang disebutkan tadi sudah ya. Sekiranya kita mau mendapat surga terpilih di hari akhirat kelak. Nah, kita pun perlu memilih jalan surga di dunia. Nah, adapun jalan surga di dunia itu adalah pertama, redha kepada qada, qadar, takdir Allah SWT. Kedua, berusaha untuk menjadikan hati kita dekat dengan Allah. Supaya kita lebih mengutamakan urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan pribadi kita sendiri. Itu kan? Nah, selalu kita mau dekat dengan urusan kita dan pribadi kita sendiri, Pak. Tidur rasa tidak cukup. Tidak pernah kita fikir zikir tidak cukup. Makan rasa tidak cukup, tidak puas. Tidak pernah kita fikirkan solat tahajud kita tidak pernah, tidak puas. Betul kan? No. Apa lagi? Nah, semuanya apa? Pakaian, segala-galanya kita mau puas, mau rasa apa ya? Puas hati, gitu kan? Nah, pernahkah kita mengisi ruang-ruang hidup kita satu hari 24 jam tidak puas berzikir kepada Allah SWT, tidak puas membaca Al-Quran, tidak puas salat? Masya Allah, aku pun tidak ada apa itu. Faham ini? Kita perlu memikirkan itu. Kenapa? Karena itulah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan tanda kedekatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sedangkan hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kita sibuk dengan persekitaran kita. Kita sibuk dengan hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja hal-hal yang lagha, hal-hal yang sia-sia itu kan. Betul. Allah ya Allah. Kemudian yang ketiganya, bermunajah kepadanya, bermunajat. Nah, ketika mulut melantunkan ya Allah, ya kan? Nah, kita penuh pengharapan, mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika mulut melantunkan ya Allah ampunkanlah dosaku, kan? Nah, kita penuh mengharapkan Allah mengampunkan dosa. Begitu. Yang keempatnya, menyingkap tabir yang ada di antaranya dengan Allah SWT. Berusaha menyingkap tabir-tabir ini supaya kita dapat melihat kebesaran keagungan Allah SWT sesungguhnya. Ya, melihat dengan makna merasakan. Ya. Takut kita tidak merasakan apa-apa, tahukah? Orang jeling kita saja kita pandai merasa apa? Wah, jeling kita, pandai saja kita rasa, kan? Orang cakap keburukan kita sikit saja, nah pandai saja kita merasa marah, geram, stres, seterus, semua ada, mau berak, mau kencing semua ada. Tapi kita tidak pernah merasakan Allah marah kepada kita, ya. Allah benci kepada kita. Allah murka kepada kita. Kita tidak merasakan itu. Jauh lebih buruk kita syok saja dengan perkara yang salah. Syok saja dengan perkara yang lagha, yang sia-sia. Betul kan? Nah, Walid nasihatkan kamu orang, pahami hal ini. Ini adalah ilmu tentang diri. Ilmu tentang hubungan dengan Allah SWT, langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, diri kita sepatutnya begitu. Nah, Walid bercakap berdasarkan Walid telah lalui hidup yang panjang. Nah, aku tahu bah kelalaianku di mana, laghanya di mana. Tahu semuanya. Betapa ruginya sekarang, merasakan betapa ruginya. Nah, sebab itu Walid cakap dengan kamu orang, jangan. Ya. Pelajaran ada, ilmunya ada. Perbetulkan mana yang tidak betul. Dari sekarang.
Kemudian kata musannif, ini akan menjadikan pemilik hati itu. Ya, jika 4 perkara yang kita sebutkan itu tadi kita lazimi, kita lakukan, kita laksanakan, ya, kita bina, kita bentuk di dalam rasa dan perasaan kita, ini akan menjadikan pemilik hati itu. Siapa pemilik hati itu? Kita semua, Pak. Mana ada di antara kita yang tidak ada hati? Mati sudahkah? Nah, selama hidup, nah kita ada hati. Tinggal hati kita itu matikah, sakitkah, atau sihat, segar bugar. Itu saja kan? Nah, kita berdasarkan kepada 3 pendekatan itu saja. Nah, semua orang ada hati. Ya, semua orang yang hidup ada hati. Dan kita adalah orang yang hidup. Tinggal lagi hati kita itu segar bugar, sihatkah, sakit mau mati sudahkah, ataupun mati. Nah, itu saja. Ya, pendekatan bandingannya. Nah, justru ini, apa ini? Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang kita sebutkan tadi. Ya, jika kita berjaya mencapainya. Berjaya kenapa? Karena kita bersungguh-sungguh melaksanakannya. Ya. Nah, kita sebut sudah di atas tadi pun, laksanakan itu. Bersungguh-sungguh, bukan main-main. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang mau kepada Allah SWT, sungguh-sungguh mau kepada Allah SWT, lanahdiyannahum subulana. Nescaya Allah akan menunjukkan jalan kepadanya. Nah, Allah menunjukkan jalan melalui ilmu. Rupanya inilah jalannya. Inilah metodologinya, inilah kaedahnya. Mungkin kita pernah berpikir, mungkin kita tidak pernah berpikir. Itu kan? Nah, ini akan menjadikan pemilik hati itu sebagai berteman. Sebagai berteman dengan teman Allah. Sebagai berteman dengan teman Allah di dalam kesunyiannya. Musannif mencatatkan kesunyian karena itu adalah permulaan. Ya, dalam teks Arabnya disebut bidayah. Ya. Ini akan menjadikan pemilik hati kita itu sebagai berteman dengan teman Allah. Ya, berteman. Nah, jadi kalau diringkaskan berteman dengan Allah saja. Tidak perlu sebagai teman diringkaskan. Cuma disebut dengan teman Allah supaya kita tidak meletakkan Allah seperti makhluk. Ya. Nah, jangan kita berteman dengan Allah seperti berteman Mizi dengan Jul, atau berteman Mizi dengan Yana, atau Jul dengan Jenab, Jetun, Rantau dengan Jenab, ya. Atul dengan Anjung. Ini hari-hari Walid sebut semua orang. Ya. Kamu orang jangan marah, Pak. Walid sebut saja. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Dengan? Nah, jadi membimbangi kita tidak sampai pengetahuan atau kita dangkal. Nah, kita menyamakan bentuk berteman dengan Allah seperti mana berteman dengan makhluk. Nah, karena itu musannif mendatangkan perkataan sebagai berteman dengan teman Allah. Perkataan sebagai, akan sebagai, nah itu seumpama. Kalau dalam teks-teks Arab, ya, diterjemahkan akan sebagai. Nah, itu maknanya seumpama. Seumpama artinya sebagai perumpamaan, majas, kiasan itu. Nah, itu ilmu balaghah ya. Kena ada ilmu itu baru boleh menafsirkan. Termasuk ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, hadis, teks Arab dan sebagainya. Nah, itu. Jadi katanya, ini akan menjadikan pemilik hati. Siapa pemilik hati itu? Atul, Mimi, Fas, Lina. Semua orang kita bahkan. Nah, kita pemilik hati. Nah, lalu kalau kita pemilik hati, seharusnya bagaimana? Seharusnya hati kita itu berteman dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kesunyian. Nah, jadi Walid mau bahaskan kesunyian. Kenapa kesunyian? Nah, orang yang bidayah hatinya akan sunyi. Rasa dan perasaannya sunyi. Kenapa?
kerana dia mencabut yang lain. Faham tak? Ya, kita perlu mencabut dari hati kita rasa cinta kepada telefon. Kita perlu mencabut daripada hati kita rasa cinta kepada benda. Kita perlu mencabut dari hati kita rasa cinta kepada makhluk. Nah, kalau kita senaraikan seperti mana yang kita belajar, ya, 3 perkara saja kan. Kita perlu mencabut daripada hati kita pengaruh makhluk. Kita perlu mencabut dari hati kita pengaruh benda. Kita perlu mencabut daripada hati kita pengaruh hal dan perkara. Betul? Nah, apabila semuanya tercabut, tidakkah ketika itu hatimu menjadi kosong? Faham kan? Nah, ketika hati kita menjadi kosong, nah, sebagai imbal balas daripada kosongnya hati itu adalah sunyi. Nah, sunyi itulah kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita sebagai teman. Seolah-olahnya begitu ya, Maha Suci Allah daripada bersifat dengan sifat makhluk. Nah, itu adalah apa? Itu adalah bidayah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di hati, bukan Allah ada di lidah saja. Allah ada di lidah itu, nah itu sifatnya munafik juga. Yaquluna bi alsinatihim laisa fi qulubihim. Al-Quran. Antara sifatnya orang munafik, nah mereka berkata dengan lidah tetapi tidak dengan hati mereka. Nah, di lidah mereka mengatakan kami percaya Allah, kami yakin Allah, kami beriman dengan Allah, tapi di hati mereka tidak ada. Paham tak? Nah. Masya Allah. Jadi ketika kita mencabut segala-galanya, yang namanya makhluk, yang namanya benda, yang namanya perkara, hal dan perkara, nah ketika itu hati kita menjadi kosong dan sunyi. Nah, disitulah isilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mengisi dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita sebut sudah, hidup ini tidak lebih daripada 2 hal yang akan menyebabkan kita selamat. Pertama fikir, kedua zikir. Nah, itu saja kan. Fikir urusan kita dengan Allah, nah menzikirkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan salah. Okey. Kemudian katanya, tanpa perincian detail, tanpa perincian itu apa ya? Dalam bahasa kita, dalam bahasa orang putih sebut detail kan? Detail terjemahannya adalah terperinci, gitu kan? Nah, tanpa perincian dan tanpa perumpamaan. Nah, maksudnya berteman dengan Allah SWT itu jangan diperincikan, jangan didetailkan, dan jangan kita memberi perumpamaan. Nah, sebab itu disebut di awal tadi, musannif mendatangkan perkataan sebagai berteman itu adalah majaz, supaya kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya. Kinayah, supaya kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, kemudian teks ini menyatakan tanpa perincian, jangan kita cuba-cuba mau perinci, mau detail, ya, berteman dengan Allah begitu begini, dan jangan kita cuba-cuba untuk mengumpamakan, membandingkan, ya, mengumpamakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Nah, itu. Jadi Allah berteman di dalam hati kita itu mempunyai maksud khas yang hanya difahami oleh orang yang dapat merasakannya. Paham tak? Nah, itu. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan perjalanannya, disiplin ilmu tasawuf itu membina rasa dan perasaan. Jelas ya? Okey. Jadi terkait dengan tanpa perincian, tanpa perumpamaan ini, musannif mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala. Lazim saja kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, maksudnya tiada suatu jua pun yang menyerupainya dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Nah, dalil ini menjadi dalil yang diguna pakai di dalam perkara tauhid, perkara akidah, gitu kan, tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam akidah Ahlussunnah sama sekali tidak mengumpamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tidak membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk diumpamakan dan dibandingkan dengan makhluk selama-lamanya. Jelas ya? Nah itu. Jadi jangan kita Allah bertangan, Allah berkaki. Nah itu secara tidak langsung kita menyamakan Allah SWT dengan makhluk saja. Kan? Jadi sekurang-kurangnya kita tidak tahu bagaimana. Kan? Nah itu. Nah sekiranya kita tidak tahu. Sekiranya kita tahu, nah kita menyebutnya sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Begitu saja. Jelas ya? Jadi apa ya? Kesimpulan daripada paragraf ini, ya, kesimpulan daripada paragraf ini, berusahalah untuk berteman dengan Allah, ya, untuk berteman dengan Allah, ya, untuk berteman dengan Allah di dalam kesunyiannya. Walid ada bercakap sudah dengan kita ya, kita perlu mencari ruang bersunyian dengan Allah SWT, betul kan? Nah itu juga memberi makna itu, ya, memberi makna yang sama, memberi makna yang Walid sebutkan sudah. Kita perlu mencari ruang bersunyian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mana itu terserah kita kan? Ambillah masa, belajarlah. Bentuklah diri kita, ambil masa. Ya. Bersunyian dengan Allah, menyebut-nyebut namanya, memuja-mujanya, itu lebih baik. Subhanallah. Nah, kemudian kata musannif, adapun yang dijanjikan. Nah, tadi kita bercakap tentang untuk mendapat surga terpilih, gitu kan? Untuk mendapat surga terpilih. Nah, kemudian dikatakan di dunia surga terpilih. Nah, di dunia kita perlu ada pilihan sudah. Adapun yang dijanjikan, nah itu terkait dengan surga yang dijanjikan. Ialah segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya. Adapun yang dijanjikan, nah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran Allah menyebutnya, dalam hadis Nabi SAW menyebutnya, ya. Jadi janji apa? Janji kepada orang-orang yang beriman. Dan termasuk di dalam janji itu, termasuk di dalam janji itu melihat kepada zat Allah yang maha agung di hari akhirat, ya. Melihat kepada zat Allah yang maha agung di hari akhirat tanpa hijab. Nah, itu termasuk hal yang dijanjikan. Melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung tanpa hijab. Nah, itu termasuk janji Allah kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak. Ya, bukan di dunia ya. Sepakat para ulama kita ahli sunnah wal jamaah bahawa nikmat tertinggi di hari akhirat adalah melihatnya wajah zat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Nah, sampai-sampai orang yang berada di dalam syurga sudah, syurga terpilih kah? Syurga yang dijanjikan kah? Nah, ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, lupa dia bahawa syurga yang dia duduk itu adalah nikmat. Lebih nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, lebih nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya lebih-lebih, bah. Wallahu a'lam, aku pun tidak tahu. Ha? Okey. Kemudian katanya tanpa hijab. Tanpa hijab tanpa ada sekatan, tanpa ada yang menegah daripada melihat terus kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khilaf ya. Bukan khilaf ahli sunnah. Ahli sunnah tidak ada khilaf di dalam hal ini. Ya, yang khilafnya adalah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ya. Wahabi juga khilaf karena Wahabi dipengaruhi oleh Mu'tazilah, pemikiran mereka ya, khususnya yang beraliran Mujassimah dan Musyabbihah. Kemudian kata musannif, tidak disangsikan lagi. Apa maknanya? Tidak disangsikan tidak disangsikan. Ya, kita pun sebut sanksi kan? Adakah perkataan yang lebih mudah daripada sanksi? Tidak diragukan lagi. Nah itu. Ya. Tidak disangsikan lagi, diragukan lagi.
Tidak disangsikan, ai diragukan. Bahawa semua kebaikan adalah di sisi Allah. Semua kebaikan adalah di sisi Allah. Ya, perkataannya di sisi. Teks Arabnya indallah, di sisi. Ya. Bahawa semua kebaikan adalah di sisi Allah. Nah, apa maksudnya? Semua kebaikan di sisi Allah, dari Allah, kepada Allah, untuk Allah. Nah itu. Dhabitkan. Ya. Dari Allah kepada Allah, untuk Allah. Jadi istilah itu nampak seperti mudah, tapi maknanya sangat mendalam. Okey. Nah, boleh tulis saja ya. Dari Allah kepada Allah. Perhatikan ni, takut Walid silap ya. Untuk Allah. Ya. Dari, kepada, untuk. Nah, semua ini istilahnya inda. Inda ya. Inda. Dari Allah, kepada Allah, untuk Allah. Nah, kau buat baik. Kau buat baik. Mizi, dia buat baik. Dia buat kebaikan. Apakah Mizi mempunyai kuasa untuk melakukan kebaikan? Tidak kan? Nah, dari Allah apa kebaikanmu itu? Faham kan Mizi? Nah, Allah yang menghendaki kau baik. Jika Allah tidak menghendaki kau baik, kau pun jadi hantu saja. Macam yang lepas-lepas. Sekarang wali sudah. Okey? Nah, jadi justru kita memahami ianya daripada Allah. Yang namanya baik tadi kan? Yang namanya baik. Kemudian kita sebut kebaikan dari Allah. Nah, kita perlu memulangkannya kepada Allah. Betul kan? Kita perlu memulangkannya kepada Allah. Betul? Nah, itulah syukur. Itu yang kita namakan syukur. Syukur artinya apa? Kuat sikit Bamizi. Kau ni, kau sorang-sorang saja. Kau tahu kan beramai orang mau dengar ini. Ha? Syukur artinya apa? Nah, sekejap. Kita tanya Abang Daniel. Syukur artinya apa Abang Daniel? Malam ini kita fokus Abang Daniel saja. Sebab dia 3 tahun sekali baru dia main mengaji. Dia alim dah. Ha? Bagi ke Mizi balik. Abang Daniel serah balik kepada Mizi. Nah, jadi kita pun tak tahu dia tahu ke, dia tak tahu ke, kita pun tak tahu. Kita tanya Amit lah. Amit lagi teruk 5 tahun sekali baru main mengaji. Ha. Syukur makna apa Amit? Nah, ini kita nak bagi tahu kalau tak belajar tak tahu. Siapa pun kalau tak belajar dia tak tahu syukur. Syukurlah. Apa syukur? Syukur apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan syukur. Alhamdulillah lafaz. Perkataan yang menggambarkan syukur, tapi itu bukan hakikatnya. Betul, Marid. Nah. Dah kita tanya Marid. Amit tunjuk Marid. Nak salah Amit. Dia yang tunjuk, dia tarik. Betul kan Mizi? Kamu tambahkah? Mau pindahkah? Perlu dipindah ayatnya kan? Nah, pindah Mizi. Mengembalikan hak-hak Allah SWT kepada Allah dengan rasa terima kasih. Nah, Marib itu yang lengkapnya. Marib dia boleh sebab dia main separuh. Dia ambil bahagian kepala. Nah, sebab itu penegasan ya. Okey, jadi faham sudah kita. Mengembalikan hak Allah yang kita pinjam, yang kita pakai, yang kita guna atas nama syukur, gitu kan? Atas nama terima kasih kepada Allah SWT. Dari Allah kepada Allah. Betul? Nah, jadi itu juga memberi makna apa yang kita pinjamkan daripada Allah SWT untuk hidup ini. Nah, kita perlu melakukan kebaikan sesuai dengan tuntutan Allah SWT. Itu juga maknanya. Faham tak? Nah, akhir sekali.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi tujuan. Ya, untuk, nah itu tujuan. Lillahi rabbil alamin. Bukan untuk mak mentua, bukan untuk bapak mentua, bukan untuk itu, untuk ini, orang ini, tun itu, tan sri ini. Nah, bukan. Lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, itulah maksud teks kita. Nah, jadi katanya apa? Tidak disangsikan lagi bahawa semua kebaikan itu adalah di sisi Allah. Nah, itulah maksud di sisi. Nah, Walid menafsirkan perkataan di sisi itu secara tidak langsung ya. Jadi segala kebaikan, datang kebaikan itu dari dia. Kan? Kemudian kita perlu mengembalikan kepada dia. Dan kita perlu bertujuankan dia. Nah, itu maksudnya. Nah, itulah dipanggil kebaikan. Jadi, selama mana tidak memenuhi spesifikasi ini, nah itu tidak dinamakan kebaikan. Apapun yang kau lakukan, apalagi yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yang berupa percanggahan, nah itu tetap bukan kebaikan. Yang kita maksudkan di sini, yang pada penglihatan kita, pada faham kita adalah kebaikan, masih lagi tidak menjadi baik sekiranya kita tidak memenuhi spesifikasi ini. Faham tak? Nah itu. Solat kita tidak dinamakan. Solat memang baik secara umum, tapi diri kita dengan solat itu tidak dinamakan baik. Ya, selama mana kita tidak melihatnya solat itu dari Allah kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak menjadi kebaikan. Ya, sebab itu Al-Quran secara langsung saja menyebut fawailul lil musallin, celakalah orang yang sembahyang. Betul kan? Fawailul lil musallin. Surah Al-Maun kah? Surah apa ya? Alladzina hum fi salatihim. Surah Al-Maun bukan kah? Betul kan? Nah, Al-Quran menyebutnya itu fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Bukan orang yang sembahyang itu, sembahyang yang tidak, ya, sembahyang yang tidak menemui spesifikasi ini. Nah, sembahyang itu tidak memberi kebaikan. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi dalam hal apapun perlu memenuhi spesifikasi ini. Betul, Mizi. Ya. Manakala keburukan itu berada di sisi Allah, manakala keburukan pun berada di sisinya. Ya, keburukan pun berada di sisinya dengan makna yang kita sebutkan tadi. Jadi kebaikan, keburukan, nah semuanya dari sisi Allah kan. Paham tak? Kadang-kadang kita salah faham. Nah kalau begitu kita minum arak jangan dikata salah. Kita berawek-awek jangan dianggap salah kan? Dari sisi Tuhan juga. Nah, di situ kau jadi jawariah sudah. Betul kan? Paham kah? Nah, maksud kebaikan, keburukan adalah Allah menjadikan, menciptakan. Nah, itu kita belajar sudah. Kemudian Allah membentangkan kepada kita di dalam padang takdir. Betul? Nah, kau saja pemilih. Betul? Ya. Macam kita juga kan. Satu masakan sedap kurang pedas. Satu masakan tidak sedap, pedas berdengung. Misalnya kan. Nah, diletak di depan kau yang pilih lah. Kau tengok merah cantik, kau berdasarkan kepada merah cantik kau pun ambil. Makan-makan tidak sedap dengan pedas semuanya. Kau memarah, buat apa kau sendiri yang pilih? Ya kan? Paham tak? Boleh paham tak kamu orang? Fas, kau paham tak Fas? Apa yang boleh cakap ini?
Fas ambil masa lagi 5 tahun baru dia boleh faham. Dia kanak-kanak kecil. Kan? Cuma untungnya Fas ni dia tidak main kereta main masak-masak. Itu pun kita kena perhati juga dalam dom sana. Kau jangan campur bamizi. Faham Fas? Dia mau mengaku paham pun dia takut. Dia mau mengaku tidak paham pun dia takut. Begitu saja. Kenapa kau ni? Okey. Mudah-mudahan Allah memahamkanmu. Tidak tahun ini, tahun depan. Tidak tahun depan, tahun depan lagi. Tidak tahun depan, tahun depan lagi. Tidak tahun depan, tahun depan lagi. Nah, tua di pondok ini saja. Manakala keburukan itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama bunyinya sama ya, di sisi. Nah, mau memberitahu kita bahawa Allah menciptakan baik dan buruk itu. Kemudian Allah membentangkan kepada kita di padang takdir kita. Betul? Nah, ketika di padang takdir itulah kita diberikan ikhtiari. Ya. Kita diberikan ikhtiari. Ikhtiari maknanya apa, Tul? Tidak belajar, tidak tahu. Nah, ikhtiari artinya daya fikir dan daya tindak. Okey? Siapa yang kasih tahu? Mimi kasih tahu kah? Kau kasih tahu Mimi? Kau kasih tahu aku subhat kau bersalah, tahukah? Kau cakap pelan-pelan tadi kan? Telinga Walid 16, kau tahukah? Mata 16, telinga 16. Jadi ku dengar saja. Bukan kamu orang saja apa? Yang di alam sebalik sana pun ku dengar dia orang sembang-sembang. Ya orang pun mau kena marah juga. Orang mengajar sembang-sembang. Dan nanti ku marah alam sebelah sana, kamu orang nanti terasa pula. Jadi jangan marah, kan? Biar saja. Okey. Jelas sudah ya, jelas ya. Tidak boleh jelas, sebab aku takut Fas tidak faham. Biar ku letih bercakap tidak apa. Janji Fas faham. Fas kau perhatikan Fas. Fas kena bagi dia apa bantuan, alat bantuan belajar ini. Ini alat bantuan belajar Fas. Apa tadi aku sebut? Allah menciptakan baik dan buruk. Ya. Jaga ya. Jangan jadi qadariyah dengan jabariyah di situ. Dari sudut akidah. Nah, baik dan buruk diciptakan oleh Allah SWT. Tidak ada siapapun mempunyai kuasa mencipta, betul? Kita mempunyai daya melaksana. Nah, itu dari segi bahasa ya. Tapi kuasa mencipta tidak ada. Kuasa mencipta milik mutlak Allah SWT. Itu terkait rububiyah. Dialah pencipta, dialah pemilik, dialah pentadbir. Betul? Nah, kita tidak mempunyai kuasa mencipta. Tapi kita diberikan daya bertindak. Itu istilahnya. Daripada ikhtiar yang kita sebutkan. Betul? Nah. Jelas, Jul? Okey. Jadi Allah yang menciptakan baik dan buruk ni. Ku dalilkan sebentar lagi ya. Baik dan buruk ini diciptakan oleh Allah SWT. Kenapa Allah menciptakan baik dan buruk? Kenapa tidak cipta baik saja? Buruk tidak payah. Nah itu urusan Allah. Kau tanya-tanya buat apa? Betul kan? Nah nanti ada orang bertanya, kenapa Tuhan tidak menciptakan baik saja? Kenapa dia menciptakan buruk saja? Nah aku mana tahu bahawa itu urusan Allah SWT. Tetapi jawapan yang diberikan oleh para ulama itulah namanya ujian. Betul kan? Itulah namanya ujian. Sedangkan hidup itu terkait dengan ujian seluruhnya. Kau kaya pun ujian, kau miskin pun ujian, kau susah pun ujian, kau senang pun ujian. Kau belajar pun ujian, kau tidak belajar. Semuanya ujian hidup ini. Betul kan? Nah, kalau jika itu pahaman kita, maka baik dan buruk itu sebagai ujian. Apa salah? Tidak ada hal kan? Nah, okey.
Kemudian Allah membentangkan baik dan buruk ini kepada kita. Ya, kita bercakap kita ya. Di dalam padang, kita namakan, supaya kita faham ya, padang takdir. Nah, padang takdir kita, ini padang takdir kita. Allah bentangkan di sini. Kita pun ada di sini, ya, padang takdir kita. Fas perhati fas ya. Nah, padang takdir kita. Kenapa kita sebut padang? Ya, karena takdir kita itu satu ruang yang begitu panjang kan. Nah, kita majaskan seperti padang yang luas. Dalamnya berlaku satu hari. Hari pertama kau lahir, hari kedua, hari ketiga, sampai kau mati. Segalanya di dalam padang itu. Kita majaskan. Kita kiaskan. Paham, Bas? Nah, jangan kau nanti sampai tidak paham apa. Mau bagi menikah macam mana? Datang si Bashir Ahmad itu minta, aku tidak bagi. Walaupun kau berguling-guling di atas tar depan ini, maukan Bashir Ahmad. Nah, aku suruh Buya halau balik. Balik kau Bashir Ahmad. Ini tidak sesuai untuk menikah dengan kau. Nah, kasih paham. Okey, Allah menciptakan baik dan buruk. Ya, kemudian Allah menyerahkan, Allah membentangkan di dalam padang takdir kita. Nah, sebab itu, semua kita berada di dalam padang takdir masing-masing. Ya, padang takdir Walid begini, Pak. Yatim piatu. Dengan siapa pun tidak ada, sebatang kara. Dengan, Nah, itulah takdirku. Sedih kan? Kau sedih kan, Mizi? Kau tidak sedih kan? Sedih, Pak. Okay? Nah, itulah padang takdir kita bagi macam-macam. Nah, jadi apa yang mempengaruhi kita dalam padang takdir ini, kita di sini kan, yang mempengaruhi kita dalam padang takdir di sini adalah ikhtiar. Itu istilahnya. Nah, ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu adalah daya fikir. Dan kedua, daya tindak. Nah, ada orang yang pakai satu saja, pakai daya tindak saja, tidak pakai daya fikir. Nah, itu jadi rusak habis semua kan. Ada orang pakai kedua-duanya. Dia pakai daya fikir, daya tindak, tapi daya fikirnya salah. Karena dia tidak belajar. Daya fikirnya tidak terikat dengan agama, tidak terikat iman, Islam dan ihsan. Faham tak? Nah, ketika itu daya fikirnya salah. Ketika daya fikirnya salah, nah nanti daya tindaknya juga salah. Jelas ya? Nah, paham betul? Nah, daya fikir Atul salah. Nanti daya tindak dia juga salah. Nah, tidak ada contoh. Atul takut saja. Mula sudah. Aku tahu betul. Kau pun tidak lalu makan nasi sudah. Okey, nampakkah? Jadi apa dalil yang mengatakan baik dan buruk ini diciptakan oleh Allah SWT? Nah, surah apa ya? Surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Surah Al-Insan kan? Al-Insan kan, Bu ya? Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna, ayat ketiga itu. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Surah Al-Insan. Betul. Ya. Kita selami kaedah tafsir ya. Kita jam berapa sudah? Wah, mau berhenti. Ramai lapan nasi sudah. Nah, satu ayat ini terakhir. Inna hadaina sabila. Macam mana? Inna hadaina. Ha dia duduk macam mana? Inna hadaina. Ha macam tu saja kah? Inna hadainahu sabila. Sabila. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Nah, kita sudah ada guru yang akan datang mengajar
Mengajar apa? Mengajar usul tafsir dengan usul hadis ya. Nanti dijadwalkan itu. Hari Sabtu. Ngajarnya hari Sabtu saja kan. Lepas zuhur. Nah hari Sabtu lepas zuhur kena siap kamu orang cepat-cepat siap makan datang kelas lah. Inna hadaina hussabila. Alif lam di sini kan? Betul kan? Hussabila. Inna hadaina hussabila. Tidak ada, jika ada alif lam tidak ada tanwin. Ha? Alif ni tak ada. Yang ni tak ada. Berarti lam macam tu je. Ha? Okey. Inna hadaina hussabila. Imma syakiran wa imma kafura. Nah, sesungguhnya kami jadikan bagi manusia itu ya, bagi manusia itu sabila. Ini menunjukkan dua jalan. Sabila ada alif pun. Musanna. Tak ada. Okey. Inna hadainahu sabila, jalan ya. Dua jalan ini, dua jalan. Dua jalan. Dua jalan itu apa? Baik dan buruk. Imma syakiran. Nah, sesungguhnya kami menjadikan bagi manusia itu jalan. Begitu. Jalan ya. Imma syakiran. Nah, di sini yang menunjukkan dua itu. Imma syakiran, sama ada jalan itu mewakili syukur, wa imma kafura, atau jalan itu mewakili kufur. Okey? Jalan yang mewakili syukur itu baik, betul, benar, hak. Nah, itu contoh. Ya. Ini jalan yang mewakili syakiran. Dan satu lagi jalan namanya kafura. Ya. Yang mewakili kafura itu lawan daripada sini, buruk. Ya. Salah, batil. Hak lawannya batil. Nah, kita andaikan begitu sajalah kan. Hak lawannya batil. Nah, ini mewakili kafura. Jadi betul kan, Allah ciptakan, Allah kasih kepada kita dua jalan. Nah, dua jalan ini, satu mewakili baik, satu mewakili buruk. Imma syakiran wa imma kafura. Mewakili buruk, mewakili baik, mewakili baik, mewakili buruk. Betul lah. Nah, dua jalan ini Allah bentangkan kepada kita di padang takdir. Nah, kita dalam memilih dua jalan ini, dalam mendekati dua jalan ini, kita akan menggunakan ikhtiar yang diizinkan oleh Allah. Nah, ikhtiar itulah namanya daya fikir dan daya tindak. Melalui daya fikir dan daya tindak inilah kita melakukan, ya, kita melakukan sama ada baik atau buruk. Nah, itu saja. Nah, berarti pada pilihan kita. Fahamkah? Nah, jadi boleh sebut sudah tadi tertakluk kepada daya fikir. Kalau daya fikir kita dengan jahil, maka kita cenderung untuk memilih daya tindak yang salah. Ya, jika daya fikir kita itu cenderung kepada ilmu dan kebenaran, maka kita cenderung untuk melakukan, untuk sampai kepada daya tindak yang benar. Nah, begitu. Fahamkah? Atul, kau fahamkah Atul? Faham ya? Fas, kau fahamkah Fas? Nah, Walid pun tidak mau tanya lagi. Tanya, Fas tidak jawab, Pak. Tanya dia seperti macam terpana saja. Nah, jika terpana macam itu, susah mau belajar, Dia mungkin Fas, nanti dia pulang, nanti dia sembahyang hajat, doa kasih Walid mati cepat. Tanya-tanya saja. Walid ini sibuk-sibuk tanya-tanya saja. Mengajar sudahlah, tidak payahlah tanya-tanya. Nah, aku perlu tanya apa, Fas, supaya aku tahu kau punya pengetahuan setahap mana, setakat mana, tahukah? Okey, nah kita habiskan. Tidak disangsikan lagi bahawa semua kebaikan di sisi Allah, manakala keburukan itu berada di sisi Allah jua, sepatutnya perkataan di ujung. Ya, berada di sisi Allah jua. Okey.
Kebaikan adalah dalam menghadap kepadanya. Ya. Adapun kebaikan bezanya kedua-duanya di sisi Allah ya, kedua-duanya di sisi Allah. Bezanya apa? Bezanya kebaikan adalah dalam menghadap kepadanya. Kebaikan dalam menghadap. Menghadap kita baca dalam teks Arabnya wajah. Ya. Terjemahan kita adalah berhadap-hadapan. Menghadapi. Berhadap-hadapan. Betul? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, kita baca itu di dalam doa iftitah. Betul? Jelas ya? Nah, itulah makna menghadap. Kebaikan adalah menghadap kepadanya. Kebaikan adalah menghadap kepadanya berarti tawajjuh. Istilah lain disebut tawajjuh. Ya. Wajah, tawajjuh. Artinya kita menghadapkan diri kita kepada Allah SWT. Ya. Apa maksud menghadap diri kita? Rohaniah dan jasmaniah kita kepada Allah SWT. Itu. Ya. Menghadapkan rohaniah dan jasmaniah kita kepada Allah SWT. Itulah kebaikan. Sedangkan keburukan itu adalah berpaling daripadanya. Sedangkan keburukan itu kita berpaling daripada menghadapnya. Ya, kita berpaling diri kita ya daripada menghadapnya. Istilah menghadap tadi ya. Kita memalingkan diri kita daripada memalingkan rohaniah dan jasmaniah kita daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah itu keburukan. Ya, jadi boleh sebut lengkap itu rohaniah dan jasmaniah ya, jelas. Jadi kita perlu kembali menghadapkan rohaniah dan jasmaniah kita kepada Allah. Ya, jika kita tidak kembali menghadapkan rohaniah dan jasmaniah kita kepada Allah, berarti kita sedang menyeleweng. Kita sedang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Nah, kita bercanggah dengan zat yang menciptakan kita, kita bercanggah dengan zat yang memiliki kita, kita bercanggah dengan zat yang mentadbir kita. Langsung maupun tidak langsung. Majasnya, kita bercanggah dengan Jepun yang buat kereta. Jepun buat kereta. Elok sudah. Nah, kita bercanggah dengan Jepun yang buat kereta. Jepun pening. Sebab itu ada satu artikel mengatakan Jepun pening dengan penunggang-penunggang motosikal di Malaysia. Ada satu artikel. Nah, kerana di Malaysia dia modify begini, macam-macam dia buat. Di Jepun tidak ada begitu. Nah, sebab itu di Malaysia banyak mati dengan motor, kan? Kenapa? Kerana bercanggah. Nah, kalau majasnya mati, motor majasnya mati, sama saja. Majas mati itu boleh dipakaikan di antara kita dengan Allah. Kita bercanggah dengan Allah. Nah, hati kita mati perlahan-lahan. Rohaniah kita mati perlahan-lahan. Dan nanti jasmaniah kita turut mati perlahan-lahan. Dengan maksud hubungan kita mati dengan Allah SWT. Perhubungan kita juga turut mati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlahan-lahan. Jelas ya? Jadi kemudian kata musannif apa? Berhenti sudah tu. Setiap amalan yang kamu harapkan ganjaran. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Wallahu a'lam. Ada soalan yang perlu dijawabkah? Okey, satu-satu. Berkaitan dengan hijab. Okey, terus. Ada tak hijab itu mampu mempengaruhi selain daripada yang mempengaruhi rohaniah kita? Ada tak dia mempengaruhi kecerdasan? Apakah hijab ini selain daripada mempengaruhi rohaniah kita, dia mempengaruhi kecerdasan kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hakikatnya apabila rohaniah kita apa ya kita nak sebut, apabila rohaniah kita mampu
mampu menerokai jauh hubungan dengan Allah SWT. Nah, di situ menambahkan kecerdasan kita. Cerdasnya kita ini dalam, kita tidak bercakap ukurannya. Cerdas ini mungkin kalau dalam konteks kita, cerdas dalam menanggap bentuk hubungan, bentuk rasa dan perasaan dalam berhubungan dengan Allah SWT. Mungkin dari sudut itu, kan? Berbanding tidak cerdas, kita kan tak cerdas ini sampai dia tidak boleh tanggap apa. Dia tidak boleh tanggap apa. Dia tengok langit, dia tak boleh tanggap apa. Sama saja dia tengok langit dengan acong tengok langit, sama saja dia tengok langit dengan arumugam tengok langit. Nah, berarti dia tidak boleh menanggap. Dia katakan, nah maksudnya begitu. Jadi kalau persoalan ada kaitan tak dengan cerdas, of course lah. Kan? Of course lah ada kaitan. Itu boleh tulis dalam kita punya tesis tu. Ya kan? Jadi pengaruh kepada hijab yang terbuka ini menyebabkan kita nampak dan nampak dan nampak dan nampak. Istilahnya dan nampak dan nampak lebih. Ya kan? Jadi hal itulah yang tak berlaku kepada semua orang. Dan nampak itu nampak dengan rasa, nampak dengan rasa yang kita sebut musyahadah mukasyafah. Nampak itulah yang menyebabkan kita semakin dekat, semakin intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah SWT dalam banyak keadaan memuji para awliya. Allah sebut dalam Al-Quran, inna awliya Allah. Apa dalam Quran Allah sebut, Allah memuji. Kenapa? Karena para awliya ini mereka dekat dengan Allah SWT. Dan faktor kedekatan itu, kalau kita bincang balik, itulah faktor hijab mereka itu terbuka. So dia penampak yang dikatakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita ni mungkin sebut-sebut kan, nampak tak nampak juga. Kan? Sebab isu nampak di situ akan ditandai melalui rasa dan perasaan. Nah, kita mungkin rasa dan perasaan itu mati. Jadi kita pun jam. Tak rasa apa. Kan mesti kan? Istighfar tak rasa apa. Padahal Sayyidina Umar istighfar sampai pengsan-pengsan. Contohnya, kita contoh kan? Nah, ini orang-orang yang cerdas ni. Orang yang cerdas ni dia akan melihat kebesaran Allah itu adalah kebesaran mutlak. Kita yang tak cerdas ni duk sebut ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita duk cak ayam situ. Contohnya begitu. Jadi persoalan tadi, apakah mempengaruhi cerdas? Jawapan dia yes. Should be right on the thesis. Thank you. Ya, okey, terus. Kalau kebaikan itu, adakah ia dipanggil kebaikan atau sekadar moral value? okey. Dia cerita dia begini. Istilah kebaikan itu adalah umum. Ya, adalah umum. Kemudian bila kita membincangkan dari sudut manusiawi, barulah di situ kebaikan manusiawi kita panggil. Sampai-sampai dalam bahasa orang putih dia panggil humanity. Tu nak abang kata kebaikan lah tu. Betul kan? Itu jadi ada perbezaan kebaikan di sisi Allah dengan kebaikan di sisi manusiawi. Jadi kalau kita bercakap kebaikan tu di sisi manusia, kita nak kata bahawa semua orang berhak buat baik. Kan? Semua orang berhak melakukan kebaikan. Bahkan kebaikan itu sisi pandang yang lebih halus adalah fitrah semua manusia. Semua manusia nak baik, nak kepada baik, nak berbuat baik. Nah, isinya begitu kan? Jadi kalau orang bukan Islam buat kebaikan, itu nak panggil apa? Misalnya, tetap nama dia kebaikan apabila kita kaitkan dengan Allah SWT. Tetapi dalam konteks manusia dengan manusia, hal itu dia panggil humanity, kemanusiaan dan sebagainya. Boleh faham betul? Dari sudut itulah. Kalau kita nak sebut kata kebaikan daripada sisi Allah, sabit dengannya pahala, dia tak mungkin pahala. Kan? Sabit daripadanya kebajikan, dia tak mungkin kebajikan. Jadi persoalan yang timbul, jadi apakah itu moral? Ya. Dalam konteks akademik, istilah moral itu pada menggambarkan berbuat baik sesama manusia. Betul? Kan? Istilah moral. Sedangkan istilah kita pakai istilah yang syar'i. Yang Allah Ta'ala tetapkan, Rasul tetapkan. Yang nama dia akhlak, yang nama dia adab. Itu. Boleh tak? Saya kena baik dengan saya.
Jadi dia marah saya. Baik. Baik. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Dia tanya apa pun saya kena jawab. Minta maaf no. Saya pun suami yang baik kak. Okey, tak ada apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Allahumma